Kami jelaskan di sini bahwa Oten itu adalah oknum Kristen. Jadi, bukan umat Kristen secara keseluruhan. Oknum yang bagaimana? Oknum yang selalu menghujat Islam dan menyebarkan subhat-subhat receh untuk coba mendangkalkan akidah umat Islam. Oknum yang selalu saja panas dan kejang-kejang serta ngawur membabi buta jika ada hadir mu'alaf yang cerdas dan memakai logikanya. Nah, itu tuh Oten. Ngadem dulu di kulkas Ten, biar dingin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa bang, Quran juga ada kontranya, Bible juga ada, jadi percaya masing-masing. Gini bro, sejatinya kalian belajar sesuatu dari translate ya, bukan bahasa sendiri gitu. Jadi jangan samain ketika kalian menyalahkan Al-Quran dari segi translate-nya. Oke, saya ajarin. Kalau kamu ingin tahu kebenaran Al-Quran, pelajari yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu bayan, ilmu apa sih lagi? Badi', bayan, balaghah, udah tuh. Terus pelajari ilmu mekanisme Al-Quran ataupun itqan, asbabun nuzul, taksis dan mukhassas, usul fiqh, itu semua ilmu Al-Quran. Kalau kamu udah pelajari itu, tolong nih, saya minta nih. Setelah Anda pelajari semua ilmu itu, terus Anda gini aja, buka Al-Quran khusus nyari kesalahan sesuai dengan ilmu-ilmu yang saya bilang tadi. Kalau ada kontradiksi sesuai ada ilmu-ilmu yang tadi, datang ke saya ikut ajaran Anda. Kalau seandainya kontradiksi, serius nih, demi Allah, saya ikut ajaran Anda. Kalau ada kontradiksi di antara mempelajari Al-Quran dengan ilmu yang saya bilang tadi, cuma hati-hati. Anda tahu pendeta Hilarion Hegyi, di mana dia pendeta Amerika yang sangat terkenal. Dia masuk Islam. Sejatinya Hilarion Hegyi ini dia berdebat seperti kita nih, di mana dia memframing Al-Quran daripada translate, menunjukkan bahwa Al-Quran itu rancu. Dia berdebat terus dengan ulama, kok nggak salah ya, ulama dari Yaman. Dalam debatnya, Hilarion Hegyi apa katanya? Kalian selalu membawa kaedah-kaedah yang saya tidak tahu. Baiklah, izinkan debat ini saya tunda, kata Hilarion Hegyi. Buka aja di Google, Hilarion Hegyi yang masuk Islam, pendeta orang kalian, ya, udah, pendeta ortodok, dan akhirnya dia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Said Abdul Latif. Karena apa? Dia mempelajari Al-Quran bukan dari translate. Dia coba pelajari nahu, saraf, mantiq, ma'ani, bayan, balaghah. Dia pelajari ilmu itqannya, dia pelajari ilmu konsepsi, dalil dan segalanya tentang cara pemaknaan Al-Quran dengan sebenarnya. Awal-awalnya dia pelajari itu untuk nyari kesalahan. Serius deh, dia nyari kesalahan, makanya dia pelajari. Semakin dia pelajari nyari kesalahan, loh kok benar. Makin dia selami, loh kok enak. Makin dia nyari, kok asik banget. Nah ini dia Hilarion Hegyi, di mana dia bernama asli Hilarion Hegyi, pastor ternama, di mana dia mu'alaf dan mengganti namanya menjadi Said Abdul Latif. Di mana apa poin penting itu dengar ya, merasakan kedamaian dan ketenangan dalam postingan blognya. Hegyi menuliskan ini merupakan sebuah pembelajaran yang lebih dalam untuk mencintai Sang Pencipta umat dan Nabi Muhammad. Apa maksud beliau? Dimana dia aja berpikir, wah ternyata Islam lebih hebat dalam mengkonsepsikan Tuhan, dan Tuhan itu dipandang benar-benar zat maha kuasa. Dan dia pandang di dalam Islam itu ada yang namanya saling mencintai untuk Sang Pencipta, mencintai saling umat beragama, dan kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pendeta doang.
Dimana awal-awalnya Hilarion Hegi ini nyari yang namanya kesalahan. Dia pelajari itu semua konsepsi, meneliti Al-Quran sesuai ilmunya. Lo kok enak, lo masuk Islam. Makanya ujung-ujungnya seperti saya bilang tadi deh, kalau lu udah pelajari semua ilmu yang saya ajarin, ingat ya, catat nahwu, saraf, badi', balaghah, bayan, ilmu mantiq, ilmu apa lagi? Ilmu taksis dan mukhassas antara hadis dan ayat, ilmu itqan, dan beberapa ilmu lainnya. Itu aja dulu. Kalau ada kontradiksi dalam Al-Quran, kalau ada nih, saya ikut Anda loh, serius, saya ikut Anda nih. Ya, kalau harus sesuai itu, jangan translate bro. Paham ya? Nah, yang paling hebatnya dari Hilarion Hegi, tahu apa kata Hilarion Hegi? Dia bilang, dia nggak mau dikatakannya mu'alaf. Artinya apa? Dia masuk Islam? Bukan. Dia bilang, setelah saya pelajari Islam dan saya berani, jangan kayak ibarat gini, ketika Anda udah dapati kebenaran, namun kalian tetap berpikir gini, ini nggak benar. Bapak gereja aja bilang nggak kayak gini. Ujung-ujungnya apa? Kalian tetap berada di kesesatan yang nyata. Namun kalau apapun yang saya sampaikan dan tiba-tiba masuk ke hati Anda dan itu benar, percayalah itu kebenaran Tuhan. Ya. Jadi Hilarion Hegi aja nggak mau dikatakan mu'alaf. Apa kata dia? Ternyata masuk Islam itu bukan mu'alaf bagi dia. Namun sejatinya dia udah keluar rumah, udah lama tersesat di luar rumah, akhirnya dia pulang kembali ke rumahnya. Dia bilang apa? Aku ke Islam ini bukan mu'alaf, namun aku pulang ke rumah. Itu katanya. Paham ya arti pulang ke rumah ya? Dimana dia udah lama dia nggak tahu rumahnya di mana, akhirnya dia balik lagi. Semoga kalian tercerahkan ya. Seperti Hilarion Hegi, jika ada kebenaran, maka jangan pernah khianati pikiran kalian tentang sebuah kebenaran. InsyaAllah ta'ala. Semoga kita bertemu di surga semuanya, InsyaAllah. Dengan Tuhan yang nyata, dengan Tuhan yang sebenarnya, oke? Jangan sampai nanti tercengang seperti yang diklaim Al-Quran. Aku salah Tuhan. Nah, Anda muda takkan pernah salah Tuhan. Nah, engkau ni orang-orang ni masih muda kan, lagi ada pikiran yang mantap kan. Bila ada pikiran yang mantap, guna pikiran tu jadi tempat yang sebenar-benarnya dan kau cari Tuhan sebenarnya kan. Jangan salah Tuhan kan. Bila nanti mati hidup lagi lepas tu salah Tuhan, aduh, salah banget dah, kasihan. Aduh, dah, bye, assalamualaikum. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون